Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberikan sebuah kenikmatan, taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah penuh barokah. Amin Allahumma. Salawat dan salam senantiasalah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syaratnya. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini di kajian Ramadan ini akan kita usulkan tema ataupun kita bahas tema, yaitu dengan tema melindungi keluarga dari siksa neraka, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdullah SE. Kepada Bapak Ustadz Abdullah SE, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan man la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang yang baik ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, berkegiatan kajian Ramadan di Mushola Al-Hidayah Kampus 1, Kampus SD Talbin yang kita cintai ini. Semoga dalam naungan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan maunah, Allah berikan pertolongan, Allah berikan bimbingan, Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkegiatan, beribadah, beramaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi beserta Rasul yang kita harapkan syafaatnya di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari kemudian baru ada acara. Pada kesempatan siang yang baik ini, saya coba untuk mengurai bagaimana keluarga, peran keluarga dalam menyelamatkan anggota keluarganya dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah wa iddatil muttaqin. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang disebut Allah adalah orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman berarti tidak hai. Kenapa orang-orang yang beriman itu selalu diperingatkan oleh Allah? Karena
kita memiliki pondasi kekuatan ikatan batiniah kita terhadap Sang Pencipta. Mulai dari kita menyampaikan atau menyatakan bahwa Allah Rabb itu adalah Tuhan kita sejak kita berada di alam kandungan, yaitu umur 4 bulan. Ketika roh itu ditiupkan di dalam janin, Allah sudah menyampaikan, Allah sudah memberikan janji ya kepada hamba-hambanya yang mau menyampaikan keimanannya kepada Allah, maka Allah akan selamatkan. Tetapi kalau tidak mau dijanji oleh Allah, tidak mau atau mengingkari bahwa Allah itu adalah Tuhan Sang Pencipta, maka waktu itu janin yang ada di kandungan Allah musnahkan, Allah matikan. Ya ayyuhalladzina amanu ku, ya, ya, jagalah diri kita, ya, jagalah diri kita, anfusakum, ya, anfusakum, jagalah diri kita semua, ya, wa ahlikum, dan keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, dari siksaan neraka. Ya. Kita mencoba mereview kita sebagai anak, kewajiban kita kepada orang tua itu apa? Kita sebagai orang tua, kewajiban kita terhadap anak itu apa? Kalau kewajiban orang tua kepada anak yang sudah nikah, yang sudah punya anak, ya, ini kita review lagi pada kajiannya Bu Kemi. Kewajiban orang tua kepada anak itu ada 4. Yang pertama, memberikan nama yang baik, ya, selamat. Nah, itu doa ya. Ketika kita memanggil selamat itu, kita mendoakan Pak Selamat itu agar selalu selamat. Jadi berikanlah nama itu dengan baik, karena setiap kita memanggil orang tersebut itu adalah kita mendoakan. Ya, jadi lebih baik lagi kalau kita mau minta nyari nama, silakan di Google, di Google boleh, tapi paling tidak diberkahi, ya, sowan ke Mbak Yai atau apa gitu, minta doanya. Nah, itu jauh lebih barokah. Ya, didoakan, minta barokahnya. Siapa tahu dengan kita meminta doa kepada orang-orang yang salafus soleh, orang yang soleh, doanya diijabahi oleh Allah. Nah, yang kedua, ya, sebagai orang tua kita menyampaikan atau memberikan nafkah yang halal. Tentu kalau kita minta sama Allah, ya, ketika sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, ya, di sujud terakhir, ya, di rakaat itu mintalah sama Allah, ya, sampaikan rasa syukur kita sama Allah, ya, apa yang diberikan Allah kepada kita itu, ya, sebagaimana kajian yang Mbak Tri, ya, mensyukuri atas nikmat yang diberikan itu, insya Allah itu kita selalu lega, legowo bahasanya itu, enak rasanya, ya. Karena apa? Kita sudah mengakui bahwa rezeki itu adalah sudah ditakar sama Allah. Itu kita hanya sekedar mengupayakan. Rezeki itu seperti ayam, ya. Kalau ayam itu kita kejar-kejar mau ditangkap, ayam itu akan lari terus. Coba kalau ayam itu kita pancing dengan kasih pur atau beras sedikit, ya, ayam itu akan datang dan memakan beras atau pur tersebut. Sama ketika kita kepingin mencari rezeki, pengen dapat rezeki, kita pancing rezeki itu dengan sedekah. Sedikit sedekah, ya, bagikan beras kita kasihkan, yang namanya kasih makan ayam itu kan nggak ada 1 kilo kan. Nah, piuk itu memancing biar ayam itu datang. Rezeki pun seperti itu, kita pancing rezeki itu agar datang kepada kita, kita pancing dengan sedekah. Semoga dengan berkahnya sedekah itu Allah melipat gandakan rezeki yang akan kita peroleh.
Ini ya. Jadi rezeki yang halal dan barokah. Ya. Kenapa berkah? Ya. Sudah halal, sudah thayyib. Thayyib itu semuanya ya, yang bergizi, yang baik dan sebagainya, dan berkah selalu menambah kebaikan ya. Kita makan ya karena berkah ya, untuk taat sama Allah itu mudah. Tapi kalau rezeki yang kita makan untuk taat sama Allah itu susah, berarti ada yang perlu dipertanyakan terhadap rezeki yang kita makan. Kemudian berikutnya adalah kita sebagai orang tua memberikan pendidikan ya kepada anak-anak kita ya. Jadi anak kita yang masih kecil coba kita bimbing, kita arahkan, terutama kasih fondasi tentang agama dulu ya. Kalau anak-anak kita sudah punya yang namanya fondasi, dikenalkan sama Allah, insya Allah ya, dewasa itu senakal-nakalnya orang yang tahu akan Allah nanti akan kembali lagi ya, itu sambil kita doakan ya di malam hari ya, kita doakan, kita tiupkan di ubun-ubunnya ya dengan bacaan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu kita doakan ya anak-anak kita ya, sambil diisi-isi kepalanya, habis itu ditiupkan, insya Allah ya dengan keistiqomahan kita anak itu akan menjadi penurut. Nah, berikutnya ya, bagaimana cara kita memberikan pendidikan? Kalau kita bisa didik sendiri, kita didik ya. Kalau tidak bisa, kita upayakan untuk disekolahkan atau dipondokkan. Barangkali dengan pondok, dengan sekolah itu bisa merubah ya, merubah ilmu yang didapat oleh anak-anak ya, sehingga anak tersebut bisa tahu ya. Tapi kalau kita menjumpai anak kita ya nakal dan lain sebagainya, itu kita jangan putus asa ya. Ada jalan menuju Roma ya, banyak jalan menuju Roma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menikahkan anak kita setelah dewasa. Carikan jodoh ya. Kalau nyari sendiri coba digali ya latar belakang dan sebagainya. Terus kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua ya. Orang tua itu biasanya tidak menginginkan apa-apa ya, cukup dengan satu doa. Yang kedua ya, setelah doa apa? Kita berkunjung ke orang tua ya, apalagi bawa oleh-oleh. Nah, itu sudah cukup sebetulnya. Tidak mau dikasih mobil itu nggak mau, karena menjadi beban orang tua. Beda dengan anak, kalau orang tuanya kaya, anaknya minta mobil. Tapi kalau anaknya yang kaya, orang tuanya minta mobil, mikir. Nah, bedanya di situ ya. Bedanya di situ ya, antara orang tua dengan anak itu seperti itu ya. Jadi anak ke orang tua, ya, orang tua itu jangan kita bedakan ya, mertua maupun orang tua kita sendiri. Ya. Orang tua itu upayakan kita jangan bedakan ya, mertua maupun orang tua sendiri. Ini bukan nabi bayi ya. Coba kita review lagi ya, kita kembalikan lagi. Insya Allah kalau kita baik dengan orang tua, dengan mertua, sejelek-jelek apapun mertua itu, sejelek-jelek apapun orang tua kita itu, kita selalu doakan semoga lekas nah, seperti itu. Kita kan doanya seperti itu ya, lekas sadar ya, lekas solehah, lekas soleh. Kita upayakan ya untuk selalu berbakti, insya Allah ya, dengan doa kita ya
kepada orang tua itu akan menjadi mustajab, dan itu bisa menyelamatkan keluarga kita dan orang tua kita. Ya, kita nggak tahu mati itu siapa yang duluan ya, ataukah anaknya yang mati duluan atau orang tuanya yang mati duluan. Nah, itu kita selalu jaga ya. Kembali ke waquduhan nas wal hijarah ya. Kita upayakan ya, kenalkan dengan yang namanya Allah ya. Sering saya sampaikan, hidup di dunia itu sebagaikan mandir ngumpi, sebentar saja ya, sebentar saja. Tetapi kalau hidup sebentar saja itu tidak kita manfaatkan dengan baik, maka kehidupan itu akan membawa celaka bagi kita. Hidup di akhirat ya sama 1000 tahun di dunia. Satu hari di dunia, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun yang ada di dunia. Nah, ini kalau kita tidak cermati, tidak kita bagi waktunya dengan baik, ya, kita akan kembali kepada Allah itu seperti apa? Sebagaimana kebiasaan kita. Ya. Kita biasanya taat, ya. Jangan lupa kalau kita berdoa, ya Allah biar di husnil khotimah. Ya Allah berikanlah setiap akhir aktivitas kita menjadi aktivitas yang baik. Nah, ini kita selalu doa di situ, karena kita nggak nanti sekarang baik, di akhirnya tidak baik. Nah ini ya, maka perlunya konsep untuk menyelamatkan kita dan keluarga kita dari siksa neraka adalah bagaimana cerminan kita untuk bisa mengenalkan diri kita, untuk bisa mengenalkan anak-anak kita, untuk bisa mengenalkan orang tua kita. Yang salah bisa menjadi sadar, yang sadar bisa lebih baik lagi, yang lebih baik lagi bisa menjadi istiqomah. Nah, inilah konsep yang harus kita bangun, karena waquduhan nas wal hijarah, api neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Nah, ini ya. Jadi di neraka itu tidak ada apa-apa ya kecuali manusia dan batu ya, dan setan ya. Setan mencari jumlah yang banyak agar nanti menjadi teman di neraka. Nah seperti itu ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk bulan Ramadan ya, kita coba ya untuk meminta kepada Allah selalu hidayahnya ya. Selalu diminta kita meminta kepada Allah, maunannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa beristiqomah dalam beribadah, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang maslahatul ummah ya, yang bisa memberikan maslahat manfaat kepada banyak orang, sehingga kehidupan kita menjadi bahagia dunia dan bahagia akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi manfaat khususnya untuk diri saya sendiri yang masih banyak kekurangan, umumnya pada Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Abdul Hussein atas materi kajian yang disampaikan pada hari ini dengan tema yang sangat bermanfaat, yaitu melindungi keluarga dari siksa neraka. Bapak Ibu jamaah salat zuhur dirahmati Allah, semoga kajian hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk mengakhiri kajian pada siang hari ini, mari kita berdoa dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kekurangannya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.